Hai, selamat datang kembali di cerita Camper Van Part 2. Oke, jadi dari Christchurch kami langsung menuju ke South Brighton ini untuk tidur. Seperti yang sudah dijelaskan di part 1, jadi tempat camping itu bermacam-macam ya harganya. Ada yang free, ada yang murah, ada yang agak mahal sedikit. Untuk kali ini kami memilih yang berbayar supaya bisa mandi. Perlu diingat bahwa di beberapa tempat masih ada juga tempat yang men-charge untuk toilet meskipun kita sudah bayar untuk tempat parkir. Jadi jangan lupa kemana-mana bawa koin. Hampir di semua tempat berbayar itu ada tempat bermain untuk anak-anak. Ada dapur, ada juga tempat untuk ngisi air, ada juga tempat untuk membuang air kotor, dan itu tuh penting banget karena kapasitas tempat untuk air kotor di mobil itu cuma 60 liter dan itu cuma cukup untuk 2 kali cuci piring. Oke, lanjut ke tempat yang selanjutnya, yaitu adalah Te Waikoropuku Spring. Jadi tempat ini adalah tempat yang sacred. Airnya itu adalah air paling murni dan paling jernih seantero New Zealand. Dan menurut kepercayaan Maori, air ini tuh ada healing powernya gitu. Tapi kita nggak boleh megang, kita nggak boleh minum, pokoknya kita nggak boleh kontak sama air. Terus kita juga nggak boleh bawa makanan ke sini, nggak boleh minum-minum, nggak boleh merokok, dan masih ada beberapa larangan lainnya karena ini sacred ya. Oke, setelah melihat kejernihan air, kami langsung cari tempat bobo. Dan ini juga adalah salah satu tempat yang berbayar, jadi semua fasilitasnya lengkap. Untuk biaya makan sendiri, kami selalu menganggarkan kurang lebih sekitar 10-15 dolar per orang per satu kali makan. Tapi karena kami juga lebih sering masak, jadi seharusnya biayanya kurang dari itu. Selama 8 hari camper van ini, kami menyadari bahwa dapur dan toilet itu pentingnya luar biasa, sehingga kami memutuskan untuk terus menggunakan Holiday Park sebagai tempat parkir. Dan ini adalah salah satu penampakan kegiatan kami di dalam camper van, meskipun sempit tapi termasuknya nyaman. Oke, tempat selanjutnya yang kami kunjungi adalah Farewell Street. Ini adalah tempat paling ujung, paling atas dari South Island New Zealand. Kegiatan yang kami lakukan di sini tidak lain tidak bukan adalah trekking. Di sini adalah tempat yang paling membahagiakan untuk saya pribadi karena di sini saya bisa melihat embek-embek dengan dekat. Oh ya, saya nggak akan bosan mengingatkan untuk teman-teman yang mau main ke New Zealand, jangan lupa rajin-rajin cek ramalan cuaca. Jadi kita bisa menyesuaikan jaket apa yang kita akan pakai, sepatu apa yang akan kita pakai, supaya tidak salto. Karena ini tuh Meiti berangkat lagi summer, tapi ternyata dinginnya luar biasa. Trek yang saya dan suami pilih kebetulan termasuk trek yang sangat pendek. Dibanding teman-teman lain yang memilih trek lebih panjang, kami memilih untuk ke pantai aja dan melihat anjing laut. Untuk pantainya sendiri sepi banget. Dan untuk teman-teman yang mau pakai tour ke sini juga bisa, ada busnya untuk ke sini. Jangan khawatir. Oke, town selanjutnya yang kami kunjungi adalah Marahau, dan di sini salah satu destinasinya yaitu adalah Apple Split Rock. Jadi dia itu batu berbentuk apel, tapi dia terbelah menjadi dua.
Aktivitas-aktivitas lain yang bisa dilakukan di New Zealand itu memang kebanyakan trekking ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan kesehatan, juga tidur dan makan saat kita mengendarai camper van. Apalagi khususnya untuk supir, wajib banget untuk rajin-rajin istirahat. Udah trekking, nyetir, wah kebayang pasti capek banget kan. Jadi benar-benar harus dijaga banget kesehatannya. Dan ini adalah beach camp selanjutnya yang kami tempati. Beberapa menu makanan yang kami masak selama camper van, baik di mobil maupun di camping site, itu adalah makanan-makanan yang sangat simpel, yaitu contohnya steak, noodle, atau pasta. Ada beberapa juga kami beli dari supermarket. Kenapa? Karena setelah perjalanan jauh itu kami biasanya suka capek dan akhirnya ingin cepat-cepat istirahat, sehingga kami hanya memanaskan masakan-masakan siap saji di microwave. Setelah bermalam di Marahau, kami melanjutkan perjalanan ke arah Nelson, dan ini katanya adalah Center of New Zealand. Selanjutnya kami main ke sungai. Hati-hati untuk teman-teman yang mau main ke sungai di New Zealand, itu banyak banget sandfly-nya. Jadi dia kalau udah ngigit itu gatelnya minta ampun dan bakal gatel terus-terusan selama kurang lebih 2-3 minggu. Jadi harus hati-hati. Kalau bisa sih beli sandfly spray-nya gitu sebelum berangkat. Dari Nelson, kami melanjutkan perjalanan menuju Picton. Picton ini adalah salah satu town yang berada di paling ujung atas juga, yang bisa menghubungkan antara North Island dan South Island. Traveling menggunakan mobil di New Zealand itu cukup melelahkan ya, karena tempat wisata itu letaknya berjauhan. Terus jalannya itu berkelok-kelok, terus juga mendaki. Jadi jangan heran kalau penggunaan bensin itu akan terasa sangat boros. Untuk kami pribadi, penggunaan bensin selama 1 hari itu kurang lebih sekitar 120 New Zealand dollar, atau kurang lebih kalau dirupiahkan itu sekitar 1 juta lebih sedikit per harinya. Tempat selanjutnya yang kami kunjungi adalah Clay Cliffs. Jadi ini katanya adalah salah satu tempat yang dijadikan tempat syuting untuk film Mulan 2020. Dari Clay Cliffs, kami kembali menuju ke Queenstown dan juga bermalam di Queenstown. Di Queenstown, kami memutuskan untuk menginap di hotel saja karena memang kami sudah kecapean, dan itu yang memang benar-benar harus diperhatikan. Kalau misalnya teman-teman mau pakai camper van itu, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau misalnya kira-kira punya uang lebih, boleh disewa camper van-nya yang lebih mewah, yang lebih nyaman, dan juga ada toiletnya mungkin, dan juga tidak terlalu banyak orang yang berada di dalamnya. Sebelum kembali ke Dunedin, kami memutuskan untuk mampir ke Glenorchy. Jadi jarak dari Queenstown ke Glenorchy ini kurang lebih sekitar 1,5 jam, dan ini dia salah satu tempat populer yang biasa dikunjungi oleh turis-turis yang mampir ke Queenstown. Oke, ini adalah tempat terakhir yang kami kunjungi selama camper van 8 hari 7 malam. Selain biaya sewa mobil, sewa camper van, sewa menginap di camping ground, dan juga bensin dan makan, yang harus diperhatikan adalah biaya-biaya parkir. Misalnya parkir saat belanja di supermarket, atau juga biaya masuk kamar mandi, atau juga biaya jajan, atau juga biaya jajan dan jajan. Sekian video cerita camper van kami, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you!